Nah, dari hal ini keluar teori satu, terlarut dalam air disebutnya, terlarut dalam air atau disebut larutan non elektrolit. Contohnya gula itu terlarut dalam air tapi tidak terionisasi, maka disebut larutan non elektrolit. Yang kedua, ya, terionisasi. Nah, ionisasi itu udah pasti terlarut. Contohnya apa? Garam. Nah, itu disebut larutan elektrolit. Jadi di dalam air itu ada dua, larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Larutan elektrolit artinya terionisasi di dalam air. Contohnya NaCl, dia akan di dalam air akan berubah menjadi Na plus Cl, terlarut sempurna. Maka disebut garam itu larutan elektrolit, gula itu larutan non elektrolit. Jadi setelah Arrhenius menemukan ini, wah, itu penelitian mengenai air itu jalan semua, Bu, karena teorinya jelas nih. Nah, menguji non elektrolit itu namanya gravimetri. Jadi kalau orang bilang Pak, TDS air itu alatnya ini, bukan gravimetri, tapi sulit banget karena terlalu kecil, padatannya terlalu sedikit, jadi nggak bisa pakai gravimetri. Nah, orang menggunakan konduktivitas. Nah, jadi yang diukur di dalam aluminium saat ini cuman elektrolit aja, konduktivitas. Nah, non elektrolit masuk disebut TSS, total suspension solid, artinya larutan yang bisa menggumpal dan mengendap gitu. Jadi kalau ada air kotor seperti ibu tuh, saya kasih puakulan, ya, dia akan menggumpal. Nah, baru saya filter, jadinya bening. Nah, begitu bening dia sudah tidak menggumpal lagi, tapi begitu dites ada elektrolitnya, pakainya conductivity yang TDS yang suka kita pakai itu. Nah, di situ banyak ion-ion yang ada di dalam air. Nah, karena ionisasi dia. Oke. Nah, makanya keong racun kalau kita kasih garam nggak mati. Maaf, kita kasih gula nggak mati. Tapi kalau kita kasih garam mati. Karena di airnya ditarik oleh natrium. Nah, itu sifat natrium. Maka natrium yang banyak di dalam darah akan membuat retensi air lebih besar. Artinya natrium itu akan menarik air dari dalam sel keluar sel, sehingga air di ekstraseluler itu banyak. Air yang banyak di ekstraseluler akan menekan jantung, tekanan darahnya tinggi. Jadi kalau makan garam banyak itu katanya suka bikin darah tensi naik. Iya, betul. Kalau melebihi batas, walaupun dibutuhkan, tapi begitu banyak jadi nggak balance, tekanan osmosisnya jadi nggak balance. Nah, makanya air minum yang baik bisa mengurangi hipertensi dengan cara membuang kelebihan natrium tersebut lewat air seni. Gitu. Kalau nggak ada yang buang. Kalau gitu saya minum. Iya, ibu. Iya. Ini dasar-dasar air, Bu Pesi. Kalau udah jago jualan, ini ketemu praktisi kesehatan, kita nggak akan kalah ngomong. Kenapa? Karena yang dia pelajarin banyak, kan kita pelajarin cuma air. Ya, oke. Ya, bisa dipahamin ya, Bu, ya. Oke, saya hapus ya. Saya hapus ininya. Nah, di dalam dunia perairan, Bu, nggak ada air yang benar-benar murni 100% H2O murni, itu nggak ada. Karena sifat air itu seperti spon. Jadi begitu saya bikin air murni, katakanlah saya bisa bikin air murni 100% murni, saya taruh di meja, dia akan menyerap gas. Nah, gas yang diserap yang ada di udara nih, nitrogen, CO2, oksigen, maupun gas-gas yang beracun yang ada di udara akan diserap sejumlah kemampuan dia. Jadi nggak bisa lebih. Kita kasih gas lebih, dia akan keluar. Contohnya di dalam air saya kasih gas CO2, ya. Begitu kita buka kan des keluar, Bu. Nah, besok gas CO2-nya udah hilang tuh. Dia udah membuat kesetimbangan lagi, gitu. Jadi air itu ya kurang ditarik, lebih ya dia buang untuk gas ya. Oke. Nah, begitu air itu panas, Bu, ini siklus air ya, panas, dia akan melepaskan ikatan-ikatan molekulnya.
Nah, terus dia naik ke atas tuh nguap. Jadi uap air. Nah, begitu sampai atas dia akan bersatu kembali karena dingin. Nah, terus dia akan turun dalam bentuk hujan. Nah, itu air itu bisa dipastikan relatif air murni. Karena padatannya kan udah tertinggal di bawah. Karena air itu nggak bisa menyatu dengan apapun juga. Ini saya gini ini. Saya mendidihkan aja. Keluar airnya lagi kan. Bening lagi. Kotorannya tertinggal di bawah. Saya kasih tinta, saya kasih debu, saya kasih zat-zat beracun, tetap aja hilang. Makanya air itu nggak pernah bisa bersatu dengan apapun juga. Jadi kalau minum air yang beracun, bukan airnya yang salah, yang dibawanya yang salah, isinya yang salah, isinya bukan airnya mah nggak masalah. Oke, nah begitu dia turun, ini katakanlah bumi ya, dia turun, ini awan, ya, turun hujan nih Bu, turun hujan. Nah dia TDS-nya padatan yang di bawah tuh kecil sekali, hanya dalam bentuk debu-debu aja. Makanya air hujan disebut pembersih udara. Karena dia mengikat kotoran, makanya habis hujan ya udara bersih. Ya, itu salah satunya ini. Nah, ini TDS-nya, TDS itu padatannya tergantung kotoran udara, lebih kurang sepengetahuan saya 4 ppm. Artinya hanya 4 kotoran per 1 juta bagian. Kecil sekali Bu, itu relatif air murni. Ya, relatif air murni. Nah, begitu turun dia menyentuh batu-batuan. Nah, batu-batuan itu mineral. Salah satu Ibu ya. Nah, mineral itu ada 2. Pertama, mineral yang bervalensi negatif. Contohnya klor, sulfur. Ya, itu bervalensi negatif. Membuat pH air menjadi turun. Misalkan pH air murni 7, begitu kita kasih klor, dia pH-nya jadi turun. Jadi 5, jadi 4, tergantung jumlah klor yang masuk ke situ. Kita kasih sulfur juga pH-nya akan turun, tergantung jumlah sulfur yang masuk ke situ. Yang kedua, mineral yang bervalensi positif. Contohnya magnesium, natrium, ferrum, zinc, Mn. Nah, dia akan membuat pH air menjadi naik. Oke, sekarang kita bicara yang bervalensi positif aja nih, air kali. Nah, mineral yang bervalensi positif ya, di situ juga ada mineral yang bermanfaat buat tubuh, ada juga mineral yang beracun buat tubuh. Karena logam berat hampir semuanya bervalensi positif. Makanya ada yang bilang, Pak, air alkali mengandung logam berat? Iya. Pak, air alkali bermanfaat? Iya. Tergantung isinya. Misalkan saya dibawain air alkali, Pak, air alkali ini beracun. Ya, membawa logam berat. Berarti dia udah tahu di situ ada logam berat yang sangat banyak yang membentuk pH air menjadi naik. Ada orang lagi bawa, Pak, air minum ini bagus, bisa membentuk kesehatan tubuh, alkali. Kandungannya apa? Natrium, magnesium, kalium, kalsium, zinc, ferrum. Wah, ini mineral yang bagus semua. Logam beratnya nggak ada, Pak. Nah, artinya air alkali itu bermanfaat. Maka kalau di internet terus air alkali beracun, iya. Air alkali bermanfaat, iya. Tergantung isinya. Tergantung isinya. Ya, kebayang ya? Hei, sampai sini ada mau tanyain nggak? Gini, air alkali itu bagaimana dia supaya tidak mengandung logam berat? Sedangkan yang positif itu tadi katanya kan ada logam beratnya ya? Iya. Nah, pertama sumbernya Bu. Ada orang bilang, Pak, air gunung bagus. Ya, di tangkapan perahu itu tidak ada pabrik air. Karena kandungan mineral di dalam tanahnya itu jelek. Makanya di situ nggak ada pabrik air. Iya, banyak belerang, banyak logam berat. Tapi di daerah Sukabumi, Bogor banyak pabrik air. Karena kandungan mineralnya bagus. Jadi setiap diambil air dari Cijeruk, terus dari yang pristine tuh, daerah mana tuh, itu dibawa ke lab, hampir rata-rata lolos uji. Maka di situ berentet tuh air minum sampai Babakan Madang sampai Bogor gitu Bu. Karena sumber air bagus ya, daerah Bogor, Sukabumi dan sekitarnya. Ya. Oke, ini baru mineral aja Bu, belum yang lain. Nah, selain dia melarutkan mineral, dia melarutkan juga ya kontaminasi pada air. Ya, misalkan deterjen, terus pestisida, ya, terus bahan-bahan kimia berbahaya yang ada di dalam air, terus proses pembusukan, nitrat, nitrit, ya,
Makanya setiap proses pembusukan akan menurunkan pH air. Contohnya gini, di daerah Sumatera ada lahan gambut nih. Lahan gambut itu tempat pembusukan. Iya. Ya, daun segala macam. Kita ambil pasti pH-nya asam. Nah, begitu kita selesaikan proses aktivitas mikroorganismenya, kita panasin, kita matiin, terus kita filter, pH-nya akan naik. Gitu. Jadi belum tentu pH-nya rendah. Bisa jadi pH itu terbentuk karena ada aktivitas mikroorganisme. Setiap aktivitas mikroorganisme akan menurunkan pH air. Contohnya, di sini air pH-nya katakanlah 9,5. Ya. Ibu masukin daging aja. Nanti daging busuk ibu masukin, pH-nya pasti turun. Gitu. Karena ada aktivitas mikroorganisme. Iya, yang busuk. Iya. Makanya dibilang air alkali itu air yang relatif baik untuk diminum. Gitu, karena sudah tidak ada aktivitas mikroorganismenya lagi. Dalam tanda kutip ya, walaupun mungkin masih ada. Nah, kenapa saya bilang masih ada? Kalau pH di atas 9,5 udah hampir nggak ada, Bu. pH 9 udah hampir nggak ada. Makanya air alkali itu aman diminum. Tinggal dilihat isinya. Iya. Logam berat atau bukan. Kan gitu, Bu ya. Iya. Pertanyaannya alkali yang mana? Alkali yang mana dulu? Iya. Iya. Nah, pada saat dia turun, karena dia pH-nya rendah. Kenapa pH-nya rendah? Karena semua gas ya yang beracun itu pH-nya rendah, Bu. Tidak ada gas yang menaikkan pH, nggak ada. CO2 nurunin pH, nitrat nitrit nurunin pH, oksigen nurunin pH. Gitu. Jadi hampir semua gas itu nurunin pH kecuali nitrogen. Iya. Nitrogen itu disebut zat yang netral. Jadi dia tidak zat pengisi doang, nitrogen itu. Ya, saya mengutip omongannya Pak Ade kemarin live streaming. Yang pertama untuk kehidupan itu memang udara, air, baru makanan. Iya. Pertama itu udara. Dan beruntungnya kita usaha di air, ya mungkin 20 tahun yang akan datang, ya masalah manusia adalah air yang berkualitas. Iya, betul. Karena semakin sedikit, sekarang aja udah tinggal sedikit. Iya. Dan udara yang baik. Cuman belum ada yang jualan udara nih. Iya. Paling ada filter udara aja ya. Dan semoga kita filternya. dapat sumber airnya terus-terusan. Ya. Nah, bagusnya Bu, sekarang udah ada teknologi banyak yang bisa membuat air itu menjadi baik. Kok bisa sih? Kan seperti tadi saya bilang, kita bisa ambilin loh apa yang ada di dalam air. Dan yang penting kita tahu cara ngambilnya. Kayak itu ya, kata penyulingan air laut Ya. menjadi tawar itu. Iya. Yang penting kita tahu cara ngambilnya. Yang baik kita tinggalin, ya kita minum, yang buruk kita buang. Ada orang nggak mau pusing deh, yang baik Bu buang aja. Nah, itu disebut RO atau reverse osmosis. Berarti air yang baik itu di tangan ahlinya berarti ya? Iya, yang ngerti, yang tahu, ahlinya betul. yang betul-betul, oh ya ini bagus gitu. Dan secara empiris terbukti. Secara empiris maksudnya gini, pada saat ibu kena diabetes, begitu dapat air yang bagus kok turun gitu. Ternyata dari 10, 9 turun, yang satu enggak. Ternyata yang satu itu tipe diabetesnya beda, tipe 1 gitu. Hampir semua Bu, kalau boleh ngomong agak-agak sombong dikit, ya. tapi betul ya, kan nggak bisa kalau di luar ngomong seperti itu ya. Minum air yang baik, hampir boleh dipastikan air yang baik dan cukup, diabetes pasti turun. Iya, betul. Karena musuhnya diabetes adalah air. Kalau kita penyakit diabetes, tanya dokter, banyak minum ya Bu, banyak minum ya Pak. Ya memang itu air. Jangankan sakit diabetes Pak, sakit lain aja banyak minum ya. Ya, banyak minum ya. Karena salah satu yang menyebabkan kita sakit, tubuh tidak bisa membuang limbah. Saya minum lagi deh. Iya. Dan yang bisa membuang limbah hanya air. Limbah dalam tubuh kita yang bisa buang lewat air. Air seni, keringat, napas. Napas pun ada airnya loh. Karena CO2 nggak bisa dibuang tanpa uap air. Jadi semua limbah dalam tubuh kita keluar lewat air. Oke, nah ini saya hapus. Ini baru membicarakan mineral ya Bu ya. Iya. Nah, pada saat hujan ini asam dia akan ketemu kapur, ya.
terbentuklah ion, disebutnya ion bikarbonat. Bikarbonat. Nah, ternyata ini Allah memang sudah ngatur. Ion bikarbonat atau HCO3- ini berfungsi sebagai buffer pada kali dan danau. Orang bilang buffer atau penyangga. Nah, ini disebut juga alkalinitas. Nah, kebayang ya, dah. Jadi ion bikarbonat itu akan terbentuk di alam. Jadi air merek M yang bilang, Pak, saya ini air asli segala macam, udah pasti bohong, gitu loh. Kebayang kan Bu ya? Dari teori ini dia bisa, dia nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena dia bohong. Gitu. Bukan berarti menjatuhkan, nggak. Kita belajar pintar gitu. Nah, Oke, itu pasti terbentuk bikarbonat. Semakin dia ketemu kapur banyak, dia akan semakin terbentuk bikarbonat. Tujuan bikarbonat untuk mempertahankan pH di kondisi yang diinginkan. Misalkan ada danau nih, pH-nya 7,3. Tiba-tiba hujan, pH-nya turun langsung jadi 5. Ya banyak yang mati di situ. Gitu. Dengan adanya bikarbonat dia akan ngatur sekuat-kuatnya supaya pH nggak turun drastis jadi 5. Gitu. Kalau pH ikan-ikan di situ hidup ya Pak? Hidup. Oh, iya. Karena alam di situ sudah terbentuk mungkin ratusan tahun kalau nggak di zaman manusia ya. Sudah terbentuk ekosistem yang seimbang. Gitu. Nah, inilah fungsi bikarbonat. Memang harus ada itu. Nah, begitu masuk air pH tinggi karena limbah, dia juga akan menahan pH-nya nggak naik. Nah, mekanisme ini yang membuat kehidupan di danau itu senantiasa adem ayem, kecuali ada intervensi manusia. Gitu ya. Keseimbangan akan terganggu. Ya. Bayang Danau Toba Pak. Iya, itu intervensinya udah banyak Bu. Ya. Oke, nah alkalinitas ini yang menyebabkan alkalinitas yang terlalu tinggi ini yang menyebabkan kita tidak boleh minum air yang beralkalinitas tinggi. Jadi tapi orang pasti bilang air alkali merusak lambung, bukan air alkali, alkalinitas pada air yang merusak lambung. Air alkali enggak Bu. Gitu. Nanti saya demoin. Jadi air begitu kita kasih asam, susah bener turunnya. Itu akan membuat asam lambung kita keluar lebih banyak lagi. Begitu asam lambung kita keluar lebih banyak lagi, masuk pankreas, masuk usus, ya pankreas akan kerja keras untuk naikkan pH lagi. Karena pencernaan kita asam dan basah. Asam di lambung, basah di usus. Nah, air itu harus bersifat amfoter disebutnya. Jadi kalau ada yang jualan air, Pak, air saya pH-nya kuat, stabil. Dia nggak ngerti. Karena begitu pH-nya kuat, tubuh kita rusak. Air kita walaupun pH-nya 9,5, tapi dia nggak stabil. Ditiup sedikit sama CO2, pH-nya langsung turun. Kena bikarbonat sedikit dari pankreas, pH-nya langsung naik. Makanya air ini gampang diserap tubuh. Ciri-cirinya bagaimana? Begitu kita minum air ini, pengennya ke WC aja dan nggak bisa ditahan. Itu salah satunya itu. Sama. Ya, ibu minum lagi ya. Mumpung belum di mobil ya, udah bagus susah. Itu. Oh, itu yang buat nggak bisa di. Iya, karena terlalu gampang serap tubuh dan pengen keluar, pengen nahan susah bener. Iya tuh. Gitu. Tapi kalau udah biasa enggak? Kalau udah biasa enggak? Kalau kecuali baru-baru minum dan minumnya banyak ya. Kalau saya tuh minum 2 botol kecil pagi berangkat kerja, nanti jam 10-an baru pipis gitu. Jadi dia kalau racun-racun udah nggak ada di tubuh biasa aja, langsung nyerap ke organ-organ dalam. Berarti saya banyak racunnya. Iya. Minum lagi Bu. Namanya juga manusia di situ. Jadi enggak, saya apa itu tadi pipisnya itu agak ini jadi pagi-pagi. Saya dulu pertama Tapi emang minum air hijau ini Bu, minum setengahnya. Jangan dikit-dikit kayak Ibu tadi, dikit-dikit. Karena dalam Islam minumlah 3 teguk. Iya. Nah, itu betul. Iya betul. Tapi setelahnya kita minum banyak. Iya. Oh gitu ya. Iya. Awal Memang permulaan itu memang sunnah ya. memang gitu. Jadi tegukan itu dalam Islam yang saya tahu 3 teguk. Iya. Nah ini teguk lagi gitu. Ternyata Iya. harus setelah 3 teguk Iya. boleh banyak. Boleh banyak. Jadi Ibu Iya. terasa khasiatnya. Nah, itu yang disebut terapi air. Iya. Ya, kalau yang Ibu Maesi bilang terapi air. Kalau kita pengen sembuh, Ibu ya, gini, air itu kita bisa intervensi, kita bisa bukan intervensi ya. Kalau kita punya ilmunya, kita bisa
membawa air itu untuk kesehatan tubuh kita, Bu, yang disebut terapi air. Iya. Nah, kalau yang Ibu bilang itu memang betul, minum Iya, air iya, juga iya. 3 teguk Iya. gitu. Tapi kalau mau terapi air Terus banyak. teguk lagi, taruh Ya, teguk betul. lagi gitu. Itu cara minum yang paling Cara betul, Bu. minum sunnah rasul itu Iya. emang 3 teguk. Kalau setelah terapi sebotol 2 kali minggu. Ya, itu Bagus, buat bagus. buat terapi. Iya, Terapi. Iya. Jadi yang berbahaya itu alkalinitas pada air. Ya. Oke. Jadi bukan air alkali. Padahal kalau dipikir-pikir ya diputar di situ aja ya. Iya. Tinggal gimana kita tak udah gitu aja di otak. Ya. Nanti makin hari makin ngebu. Iya. Nah, ada yang bilang gini, Pak, air oksigen bagus buat tubuh kita, bisa menambah oksigen dalam darah. Betul atau salah? Salah. 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 Kita minum air oksigen setinggi-tingginya nggak pengaruh. Karena oksigen yang ngambil itu paru-paru, diikat oleh sel darah merah, baru dikeringin ke tubuh. Nah, begitu kering dari dalam tubuh, dia membawa CO2 tuh, keluarin lagi lewat paru-paru. Ngambil oksigen terus saja begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada satu teori. Ini saya hapus ya. Jadi yang merusak kambing itu bukan air alkali, alkalinitas pada air. Karena ion bikarbonat. Nah, alkalinitas pada ijola itu kecil. Nah, gas yang ada di umum ya, Bu ya. Yang ada di umum tuh nitrogen yang paling banyak. Jumlahnya 78%. Kedua, oksigen yang paling banyak. Jumlahnya kurang lebih 20%. Ada yang bilang 21, enggak masalah. CO2 lebih kurang 0,04% Gas ya. gas yang ada di udara nih. Ya. Nah, misalkan ada yang bilang, Pak, air oksigen bagus buat tubuh. Ayo, teorinya dari mana? Kita teori dari udara, terus teori dari sistem penyerapan gas. Lambung kita nggak didesain untuk menyerap gas, makanya kita minum CO2 nggak keracunan. Air soda kan CO2, nggak keracunan loh. Keluar loh lewat sendawa. Ya, kalau berhasil masuk, keluar juga lewat buang angin. Oh, Kentutnya seperti telur. Ya. Kalau lambung kecendan kita bisa menyerap gas, kira-kira buang angin nggak? Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, nggak habis kok masuk ke dalam darah. Iya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita teori yang ini, yang satu aja dulu. Ini gas dan lain-lain nih. Berarti jumlahnya lebih kurang 78, 20, 1,96%. Dan lain-lain nih di sini, ya. Oke. Ini kita hirup nih, masuk ke dalam tubuh kita nih. Terus kita hembuskan lagi dong. Nah, yang keluar nitrogennya lebih kurang 78,06 kalau nggak salah, Bu ya. Nah, ini datanya di Google ada, di buku juga ada. Jadi kita lihat konsentrasi gas yang keluar dari paru-paru kita, komposisinya berapa persen? Nanti keluar. Ya, 78,06. Oksigennya lebih kurang 15%. Oksigennya. Iya. CO2-nya lebih kurang 4%. Maaf ya Pak, pantesan kalau ini berarti paru adanya sebelah sini kan ya? Ya, paru ada dua, kiri kanan. Iya, jadi orang Jantung kiri. jadi orang suka nanya ke saya itu karena penyakit paru kan minum ini Izaura, dia sendawanya katanya datangnya dari sebelah sini, sebelah kanan. Mungkin gangguan parunya udah parah apa gimana? Iya. Sendawa kayak gitu. Mungkin berasa nyerinya, Bu, tapi pasti itu dari lambung. Ya, makanya kan di lambung itu sepertiga minuman, sepertiga makanan, sepertiga udara. Yang bagus ya. Iya, Nah, begitu lambung kosong kita makan, udaranya kan terdesak. Jadilah sendawa. Makanya orang kenyang itu sendawa. Enggak, ini Karena gasnya. dia itu kadang lagi keadaan perutnya kosong, lagi ini minum Izaura langsung sendawa, jadi bukan sendawa habis makan. Bukan. Karena keisi air. Udaranya jadi Jadi itu terdesak keluar. ngeluarin racun juga. Iya, ngeluarin sendawa. Yang itu apa Yang namanya? polisi ya? Yang polisi itu dia nggak ini setiap terus-terusan sendawanya. Bagus, Bu. Dari lambung itu. Dari lambung itu. Berarti lambungnya bermasalah. Iya. benar. Iya, Udah- makanya dia udah kemarin luka katanya, Pak. minta konsumsi Ijeora, kata dia sering sendawa gitu.
Bukan Nah. dari palu juga, Bu. Bukan. Mungkin pada saat dia sendawa nyerinya di sini Iya. karena lewat. Dia Nah. bilang katanya sering sendawa datangnya dari sebelah kanan. Terus dia kan ngalamin penyakit paru juga. Jadi kalau habis minum Izaura katanya terus sendawa, walaupun perut lagi kosong terus sendawa. Berarti itu bagus juga. Iya. Nah, itu salah satu senengnya saya di bisnis ini, Bu. Saya bisa ngajarin orang. Iya benar, manfaat, lebih manfaat. Nah, begitu orang itu dapat penghasilan, ya, dia lebih nerima ajaran saya lagi, gitu, Bu. Kayak kan seperti itu kan. Orang lagi lapar kok diajarin, gitu, nggak bakal bisa, gitu. Kayak kan seperti itu. Ya. Nah, oke, habis selesai ini kita makan dulu ya, Bu ya. Nah, di sini kita bisa baca data nih. Oh, ternyata nitrogen itu nggak dipakai untuk tubuh kita. Dia 0,6 kemungkinan karena presentasinya naik aja, gitu. Artinya nggak dipakai. Yang dipakai adalah oksigen 5%. Iya, 5%. Dan yang dibuang adalah CO2 4%. Jadi CO2 tuh kenaikannya 100% loh. Artinya tubuh kita setiap aktivitas sel membuang CO2. Membuang gas. Iya. Nah, artinya oksigen aja yang di udara aja masih sisa. Makanya oksigen itu disebut radikal bebas. Makanya dalam Islam kalau ada makanan panas yang nggak boleh ditiup Iya, betul. karena yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan adalah racun. Boleh dikipas, Bu ya. 4%. Artinya tubuh kita menggunakan. Nah, pertanyaannya, udara aja tubuh kita nggak ngambil oksigen 100%, ditambah lagi dalam air ya kelebihan oksigen. Gitu kan, kayak seperti itu. Artinya kita tidak butuh oksigen dari air. Dari udara aja masih nyisa gitu. Ya, kalau kayak ibu-ibu tuh dapat dari suami, dapat dari suami aja masih nyisa gitu. Masa deh bilang Amin aja. Amin amin. Iya. Kata-kata sebenarnya. Akhirnya kalau dia usaha cuma buat seneng-seneng doang. Gitu. Ya, sampai sini yang mau tanyakan nggak? Jadi oksigen dalam air hanya bahasa marketing aja. Bahasa ilmiahnya enggak. Pak, ada jualan air oksigen, oksigennya tinggi, nggak apa-apa, jualan aja, bahasa marketing kok. Di tubuh mah enggak, gitu. Tapi kalau dia mau duduk debat, boleh, gitu. Benar sih. Boleh. Ayo, kenapa kok bisa oksigen itu masuk ke dalam darah lewat lambung? Dari mana jalannya? Gitu. Kalau udah nggak bisa masuk, artinya CO2 juga bisa masuk dong, oksigen. Tubuh kita keracunan dong kalau minum CO2. Terus kenapa kita sendawa? Kenapa kita buang angin? iya. Dari sini aja, teori dia udah patah. Betul. Udah ketahuan. Ya, oke. Yuk kita makan dulu, Bu. Udah ada bebeknya.